Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, pada video kali ini Bu Evi akan membahas materi tentang drama yang tentunya pembahasan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan tentunya buat kalian yang pengen banget bertanya sesuatu tentang materi bahasa Indonesia atau apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, misalkan saja soal PTN dan sebagainya, bisa sekali kalian hubungi Bu Evi dengan cara komen ataupun DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Selamat menyaksikan. Kata drama tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jarang mengucapkan kata yang satu ini. Nah, apa sih itu drama? Drama sendiri itu berasal dari bahasa Yunani drauma yang artinya berbuat, berlaku, bertindak, dan juga beraksi. Nah, secara harfiah drama sendiri merupakan sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan juga watak tokoh melalui tingkah laku, acting atau dialog yang tentunya dipentaskan. Seperti pada teks lainnya, drama juga memiliki struktur. Nah, untuk struktur drama sendiri ada 3. Yang pertama itu ada prolog, kemudian ada epilog, dan juga dialog. Nah, untuk prolog sendiri itu merupakan kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang dari sebuah cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, buat kamu yang belum pernah melihat drama, saya yakin kamu itu sudah pernah melihat drama, bahkan itu sudah menjadi bahan konsumsi kamu untuk menghibur diri dulu ya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu pada salah satu TV swasta ya. Di situ ada salah satu acara ya, namanya OVJ ya, masih ingat kan? Nah, di situ kan ada yang namanya dalang dan juga wayang-wayangnya. Nah, pada saat pembukaan, si dalang yang diperankan oleh Parto itu kan dia ngomong pembukaan, ngasih tahu ke penikmat atau penonton baik itu di studio maupun di luar studio, bahwasanya nanti alur cerita atau drama yang akan diperankan oleh para wayangnya itu seperti ini. Nanti kemudian ada tokohnya apa saja, terus ceritanya seperti apa saja. Nah, itu dinamakan dengan prolog. Dan tentunya prolog ini wajib banget harus ada di awal karena itu sebagai pendahuluan ya. Nggak boleh prolog itu di akhir, itu nanti beda lagi namanya. Nah, kemudian tadi struktur yang kedua ada epilog. Tadi kalau prolog itu merupakan kata pembuka, sedangkan epilog itu adalah antonim dari prolog, yaitu kata-kata penutup yang berisi apa? Berisi sebuah simpulan ataupun amanat tentang isi dari keseluruhan dialog. Nah, siapa sih yang biasanya menyampaikan epilog atau simpulan ini? Karena tadi letaknya ada di akhir atau dikatakan sebagai penutup dari drama tersebut, maka yang berhak atau biasanya disampaikan oleh dalang ataupun bisa juga tokoh-tokoh tertentu. Tapi lebih umumnya sih si dalang ya, karena tadi yang membuka adalah dalangnya, maka yang menutup biasanya juga dalangnya, seperti itu. Jadi kalau prolog itu awalan atau pembuka, sedangkan epilog itu sebuah akhir atau penutup. Kemudian struktur yang terakhir ada dialog. Nah, dialog ini merupakan percakapan antar para pemain. Nah, dialog itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau sendiri itu namanya bukan dialog ya, tapi monolog. Nah, perlu diingat ya, kalau sendiri itu namanya monolog, tapi kalau dialog itu dilakukan atau percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau misalkan nih kalian lagi jalan-jalan, kemudian di jalan menemui seseorang ya yang berbicara sendiri dengan pokoknya berbicara sendiri gitu, nggak ada lawan bicaranya, kalian jangan sebut dia itu orang gila. Tolong ya, karena dia
masih bermonolog, enggak bercanda ya, canda monolog. Nah, untuk dialog sendiri itu meliputi beberapa hal. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan juga ada resolusi. Apa itu orientasi? Nah, untuk orientasi sendiri itu berupa pengenalan tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik, menentukan aksi dalam waktu dan tempat, serta membayangkan resolusi yang akan dibuat. Jadi orientasi itu berupa pengenalan tokoh, kemudian pengenalan cerita juga gitu ya. Nah, kemudian di dalam dialog juga harus ada komplikasi nih. Nah, komplikasi sendiri itu berupa pengembangan konflik. Ingat ya, komplikasi itu konflik. Jadi kan gak mungkin ya dalam sebuah drama itu tidak ada konflik. Maka kalau gak ada konflik gak jalan gitu. Nah, di sini atau pada tahap komplikasi ini, tokoh mengalami banyak masalah dan rintangan dalam mencapai tujuannya. Oke, bagian terakhir dari sebuah dialog adalah resolusi. Resolusi sendiri merupakan penyelesaian masalah yang muncul secara logis dari apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Jadi kalau orientasi itu sebuah pengenalan tokoh, situasi maupun latarnya. Kemudian kalau komplikasi itu berupa konfliknya, dan resolusi adalah sebuah penyelesaiannya atau finish. Oke? Pembahasan selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, untuk kaidah kebahasaan dari teks drama sendiri itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau bisa juga disebut sebagai konjungsi kronologis. Ini sering banget keluar ya, jadi kalian tuh harus tetap ingat-ingat yang namanya konjungsi kronologis itu seperti apa. Nah, contohnya ada kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, atau apapun ya. Ingat ya, kalau kata kerja itu diawali dengan kata ber gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kaidah yang ketiga itu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, contohnya ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah yang terakhir menggunakan menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Kata sifat banyak ya, contohnya ada kata rapi, bersih, baik gitu kan. Kalau kata rapi, bersih itu kan bisa berupa sifat tempat ya kan. Kalau gagah, kuat itu berupa sifat dari seorang tokoh. Itu kaidah kebahasaan dari teks drama. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur drama. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya dengan cerpen maupun yang lainnya. Yang pertama ada latar, tahu kan latar itu berupa tempat, waktu maupun suasana dari cerita itu berlangsung gitu kan. Kemudian yang kedua ada penokohan. Nah, kalau untuk drama sendiri ini lebih beda, maksudnya ada perbedaan sedikit. Ada pengklasifikasian dari tokoh-tokoh. Ada tokoh gagal atau tokoh badut. Nah, untuk tokoh gagal sendiri ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain gitu. Nah, kehadiran si tokoh ini itu untuk menegaskan tokoh lain aja, nggak begitu ini sebagai tokoh tambahan lah ibaratnya gitu. Kemudian ada tokoh idaman. Nah, idaman udah dari kata-katanya saja kita sudah tahu idaman. Idaman itu berarti sesuatu yang kita inginkan. Nah, dia biasanya berperan sebagai pahlawan dengan karakter yang gagah, berkeadilan, ganteng, terpuji, baik gitulah.
Terus ada tokoh statis. Nah, kalau tokoh statis ini perannya itu tetap sama gitu, nggak berubah sama sekali dari awal hingga akhir. Kalau dia disuruh peran yang baik ya udah baik aja gitu sampai akhir, nggak ada perubahan, konflik batin dan sebagainya, itu nggak ada. Terus ada tokoh yang berkembang. Nah, tokoh yang berkembang ini misalkan dia tuh seorang tokoh berubah dari setia ke karakter yang berkhianat. Beda ya dengan tokoh statis. Kalau tadi tokoh statis itu ajak, kalau dia baik dari awal ya udah sampai akhir dia baik. Tapi kalau tokoh yang berkembang tuh bisa berubah di pertengahan ataupun di akhiran si ceritanya. Kemudian unsur yang ketiga ada dialog. Nah, dalam drama dialog itu harus memenuhi dua tuntutan. Yang pertama, dialog itu harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Jadi perilaku si tokoh itu dengan dialognya harus sama gitu. Misalkan kita lagi mikir, nah kira-kira perilaku yang pantas ketika kita mikir tuh gimana ya? Oh, biasanya orang kalau mikir tuh megang kepala atau enggak lagi bengong gitu kan ya. Nggak mungkin mikir dia sambil tidur gitu kan. Tidur ya udah tidur kan, bukan berarti kita mikir kan. Tidur ntar kalau kebablas gimana. Nah itu jadi harus sesuai antara dialog dan juga perilakunya. Kemudian tuntutan yang kedua dalam dialog drama itu harus diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ucapan sehari-hari gitu. Kita tuh harus lebih totalitas. Kalau sehari-hari kan kita paling ngomongnya seadanya gitu ya, nggak terlalu menggembor-gembor. Tetapi kalau misalkan dalam pementasan kita tuh harus benar punya greget dalam berdialog. Terus unsur yang keempat ada tema. Nah ini udah nggak asing banget gitu ya. Tema itu merupakan gagasan yang menjalin struktur isi drama. Ya, tema bisa berupa apa aja gitu. Bisa berupa kemanusiaan, kekuasaan, dan sebagainya. Yang terakhir ada pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat sendiri merupakan ajaran moral ya yang bisa kita dapat. Oke. Selanjutnya ada bentuk-bentuk drama. Nah, sebenarnya masih banyak sih bentuk-bentuk drama yang lain, tapi akan saya bahas 5 bentuk saja, dan ini tentunya masih beranak pinak ya. Nah, yang pertama ada berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Jadi drama kalau berdasarkan bentuk sastra cakapannya itu terdiri atas 2. Ada drama puisi dan juga ada drama prosa. Drama puisi sendiri itu merupakan drama yang sebagian besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Nah, jadi bisa saja sumbernya dari puisi, bisa berupa bentuk maupun unsurnya. Selanjutnya ada drama prosa. Nah, drama prosa sendiri merupakan drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Prosa sendiri itu kan merupakan karangan yang bebas ya, yang tidak terikat oleh aturan. Jadi bebas aja gitu, bentuknya itu nggak disesuaikan. Misalkan harus 4 baris, harus 1 bait gitu, itu enggak. Jadi lebih bebas. Tetapi kalau drama puisi itu bentuknya lebih terikat gitu, terikat oleh aturan. Tahu sendiri kan puisi itu beraturan gitu kan. Misalkan aja ada 5 baris dalam 1 bait dan sebagainya. Tapi kalau prosa itu lebih bebas. Yang kedua, berdasarkan sajian isinya. Nah, untuk yang jenis kedua ini itu ada yang pertama yang termasuk ke dalam bentuk yang kedua atau jenis yang kedua ini. Ada yang pertama ada tragedi. Nah, tragedi itu merupakan drama duka. Apa sih drama duka itu sendiri? Nah, drama duka itu merupakan drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan dan berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Pokoknya kalau ada drama yang sedih-sedih itu disebut sebagai tragedi atau drama duka. Kemudian yang kedua ada komedi.
komedi tahu sendiri kan komedi itu apa. Terus komedi itu hal-hal yang lucu. Nah, drama ringan yang bersifat menghibur walaupun selorohan atau lucu. Tentunya di dalamnya dapat bersifat menyindir dan yang berakhir dengan kebahagiaan. Pokoknya kalau yang lucu-lucu itu masuk ke dalam komedi. Kemudian yang ketiga ada tragikomedi. Nah, tadi kalau tragikomedi itu gabungan antara tragedi dan juga komedi. Tadi tragedi itu drama yang penuh dengan duka, tapi kalau komedi penuh dengan kesukariaan atau kelucuan. Berarti bisa kita simpulkan kalau tragikomedi itu merupakan drama duka ria, yang artinya drama yang sebenarnya itu menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan gitu. Jadi awal-awalnya tuh sedih gitu, tapi akhirnya nanti happy ending atau bahagia. Bentuk yang berikutnya atau yang ketiga, berdasarkan kuantitas cakapannya. Nah, ada 3. Yang pertama ada pantomim. Tahu kan pantomim atau sudah pernah lihat pantomim? Nah, pantomim itu drama tanpa kata-kata yang biasanya tuh kayak dilakonkan sama orang, kemudian dia gerakannya tuh patah-patah terus nunjukin dia lagi apa gitu. Udah pernah kan? Nah, pantomim itu biasanya ini nih Charlie Chaplin itu ya, lebih identik digambarkan oleh Charlie Chaplin gitu. Tahu ya Charlie Chaplin ya, yang wajahnya lucu itu loh, yang mukanya tuh putih terus dia pakai topi. Nah, itu Charlie Chaplin, itu pantomim tuh. Udah pernah lihat orang-orang di sini kadang mungkin di jalan atau ada pentas apapun kadang ada yang menunjukkan pantomim. Nah, ciri khasnya tuh dia menggunakan kemeja jas gitu serba hitam, pokoknya ada kemejanya, terus dia ada topi bundernya warna hitam juga, terus wajahnya tuh dilabur sama warna yang putih banget, terus ini bibirnya dikasih merah-merah dikit gitu. Nah, itu pantomim. Terus dia gerak-gerak nunjukin kalau dia sedang apa gitu. Pokoknya nggak ada kata-kata tapi menggunakan perilaku doang. Nah, yang kemudian ada yang kedua ada mini kata. Nah, kalau mini kata itu dramanya masih ada kata-kata atau masih ada dialognya tapi sedikit banget gitu. Terus yang ketiga dialog monolog. Nah, ini drama yang menggunakan banyak banget kata-kata. Bentuk yang selanjutnya berdasarkan besarnya pengaruh unsur senilainya. Nah, unsur senilainya itu bisa saja berupa musik, gambar dan sebagainya ya. Nah, di sini ada 3 hal yang masuk ke dalam kategori ini. Yang pertama ada opera. Nah, opera, tahu opera? Opera itu biasanya sih orang Itali yang suka opera karena sumbernya dari sana ya. Opera sendiri merupakan drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Yang nonton Vincenzo, dia kan sering kali tuh nonton opera. Nah, seperti itu. Opera itu ada pentasnya, kemudian si tokohnya itu dia kayak kalau setiap ngomong diiringi musik gitu. Itu namanya opera. Kemudian ada sendera tari. Nah, sendera tari itu gabungan antara seni drama dan juga tari. Jadi ketika kita bermain drama, sesekali kita juga diiringi dengan kegiatan menari. Terus yang ketiga ada tableau. Nah, tableau itu drama tanpa gerak ataupun dialog. Jadi diem aja ya. Terus selanjutnya bentuk-bentuk yang lainnya ada drama absurd, drama baca, drama borjuis, domestik, duka, liturgis, kemudian drama satu babak, drama rakyat ya. Kalau drama absurd sendiri saya nggak membahas yang lebih luas ya, pokoknya bentuknya banyak banget soalnya ya. Pokoknya saya kasih gambaran dikit aja. Drama absurd itu drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konversi alur, penokohan, dan tematik. Kalau drama baca itu
itu ya kita mementaskannya sambil membaca naskahnya gitu. Kalau drama borjuis itu drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan. Kemudian kalau domestik itu menceritakan kehidupan rakyat biasa. Kalau drama duka itu tentang kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Kemudian kalau liturgis itu drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebaktian gereja. Nah, yang bagi penganut Katolik ya mungkin biasa lihat ya. Kemudian drama satu babak itu terdiri atas satu babak aja, dan drama rakyat biasanya timbul dan juga berkembang di rakyat. Pembahasan yang terakhir ini ada langkah-langkah menulis drama dan juga ada langkah-langkah pementasan drama. Saya bahas yang menulis drama dulu. Nah, sebelum kita menulis sebuah drama, yang perlu kita lakukan adalah menentukan temanya dulu. Jelas dong, kita harus tentukan temanya. Kita mau seperti apa, mau berimajinasikah atau mau berupa yang fakta, itu kita harus tentukan di awal. Kemudian yang kedua, pengumpulan bahan. Setelah kita tentukan temanya, baru kita kumpulkan tuh bahan-bahannya, biar kita ketika menulis itu enggak yang bengong, tapi kita udah enak aja langsung jalan gitu. Terus yang ketiga itu menyusun kerangkanya. Nah, dari tadi menentukan tema terus dikumpulin bahan-bahannya, otomatis kita kan juga udah punya pandangan isinya seperti apa kan. Nah, terus kita langsung aja tuh disusun tadi dari bahan-bahan tadi, disusun biar jadi drama satu utuhnya. Nah, nggak satu utuh sih, maksudnya dibuat kerangkanya. Nanti misalkan pembukaannya seperti ini, terus yang kedua apa gitu. Nah, yang terakhir itu mengembangkan alurnya ke drama secara utuh gitu. Terus ada nih beberapa hal yang tidak boleh kamu lupakan dalam membuat dialog. Tentunya dalam drama ada dialog ya. Itu yang pertama, tokoh. Harus banget loh ada tokohnya siapa, atau ada berapa tokoh yang akan kamu buat. Kemudian yang kedua, wawancang. Nah, wawancang itu merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita ya. Terus yang ketiga ada kramagung. Tahu kan kramagung? Kramagung itu petunjuk perilaku. Biasanya kalau misalkan dalam dialog ya, dialog ada kan teks dialog itu kan yang sebelah kiri nama tokoh, kemudian titik 2, habis itu percakapannya apa. Nah, di bawah percakapannya itu biasanya ada tanda kurung buka, terus sambil berlari kurung tutup. Nah, itu namanya kramagung ya, petunjuk perilaku atau tindakan. Itu langkah-langkah dalam menyusun sebuah drama. Nah, kalau langkah-langkah dalam mementaskan drama itu gimana sih? Simpel banget kok sebenarnya. Yang pertama, kamu harus memahami naskah dan juga karakter yang kamu dapat gitu. Harus benar-benar paham. Kemudian kamu bisa mempelajari dialog-dialognya, juga kramanggungnya atau petunjuk perilakunya. Terus yang kedua, memerankan tokoh dengan memerhatikan aspek lafal, intonasi, nada, tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Gak mungkin kan orang marah tuh cuma aku marah, iya, keluar kamu, keluar, kan gak mungkin ya, keluar kamu. Nah, biasanya kalau marah tuh intonasinya lebih tinggi gitu, lafalnya lebih tajam seperti itu. Oke, itu merupakan langkah-langkah dalam pementasan sebuah drama. Itu tadi pembahasan mengenai drama. Nah, semoga buat kalian yang menyimak dari awal hingga akhir bisa bermanfaat ilmunya untuk kalian ya. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan tentunya bisa banget buat kalian yang pengen curhat ataupun konsultasi tentang soal-soal bahasa Indonesia ataupun materi lainnya tentang bahasa Indonesia, bahkan soal-soal UTBK dan SBMPTN, bisa banget ke Bu Evi dengan cara komen maupun DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi akhiri video kali ini. Nantikan video-video pembahasan bahasa Indonesia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.